Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto Seni Percinci ya. Alhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah kita semuanya masih bisa bertegur sapa, masih diberi umur panjang, kesehatan, bisa saling menyapa meskipun cuma hanya lewat video ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, sobat-sobat Kristanto, dimanapun kalian berada, dari ujung timur sampai ujung barat, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya, untuk teman-teman semuanya, untuk keluarga teman-teman, dan untuk saya pribadi dan keluarga saya. Mudah-mudahan sehat, umur panjang, sukses dalam berkarya, diberi kelancaran, sukses ya dalam segala hal untuk mencari nafkah demi keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, teman-teman kali ini saya mau mereview lagi sebuah unit dari GS 88 ya, pastinya nih full custom lah kalau saya bilang ya, custom full dari 88 unit Minion Gen 2 Tactical punyanya Mas Agus yang ada di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah hasilnya sudah sangat dan sangat bagus ya, dengan spek seperti ini sudah bagus banget kalau untuk menurut saya untuk speknya dan juga hasilnya. Ini speknya menggunakan tabung DWM ya, tabung DWM komposit 470 cc, regulator Taiwan, paintball tipe D upgrade. Untuk output saya menggunakan output 2000. Untuk laras saya menggunakan laras cinci barel OD14 alur 9, panjangnya 40 cm, alur 9. Dan di sini saya menggunakan teleskop Discovery ya, untuk zero kemarin dan untuk tes akurasinya. Dan saya kemarin untuk jarak tembak di jarak 50 meter sampai dengan 107 meter terukur rangefinder ya. Alhamdulillah hasilnya sangat bagus dan rekomendasi loh untuk saya ya. Berikut untuk mimis-mimis yang saya rekomendasi untuk settingan saya, laras ataupun unitnya. Untuk unitnya ya, yang pertama saya rekomendasi juga untuk mimis BST Slug 13 grain. BST Slug 13 grain ini model ataupun tempat kalengnya ya, wadahnya seperti ini. Untuk Mas Agus siapa tahu nanti pengen mencoba mimis tersebut atau pengen beli mimisnya, kalengnya seperti ini ya. Ini bentuk mimisnya seperti ini, rekomendasi banget, bentuknya rapih, bagus, konsisten juga perkenaannya di jarak 107 meter kemarin. Ini harganya kalau di Kalimantan ya, di Balikpapan saya ini 170.000. Cuman berhubung stoknya habis, jadi nanti masnya beli aja langsung ke Tokopedia ya, ataupun di online shop. Seperti pada umumnya, tinggal cari mimis BST Slug yang seperti ini. Kalau di Kalimantan, di tempat saya, jualnya saya 170. Nggak tahu kalau di online shop, saya nggak tahu. Ini yang pertama, mimisnya. Nah, yang kedua, ini kemarin mimis baru ya, dari AM Slug. Mereknya AM Slug, isinya 250 pieces, beratnya 12,8 grain. Ini kemarin saya juga coba akurasinya di senapan ini, Minion. Untuk di jarak 57, 58, sampai 60 meter ini bagus. Ini mimisnya ya. Ini bagus juga. Cuman kekurangan dari mimis ini kemarin yang untuk jarak long range di atas 107 ataupun yang lain ini kurang rekomendasi karena melayang, dia agak berat, agak ringan beratnya kemungkinan ya. Jadi akurasinya agak melebar, dari 16 tembak yang kena cuma 8 kali. Kalau yang ini dari 16 tembak yang kena cuma hanya 8 kali, jadi separuhnya untuk di jarak 107 meter. Ini yang ini. Kalau untuk jarak-jarak pendek 50, 60, 40, 70 masih oke, masih dapat ini. Nah, untuk yang ketiga mimis rekomendasi dari settingan unit ini,
Ini juga sama, mimisnya AM Selak. Mimisnya AM Selak juga sama, cuman yang 13 grain. Nah, ini perkenaannya untuk mimis 13 grain ya. Ini AM Selak harganya 125.000. Kalau ini saya ready. Ini mimisnya seperti ini ya. Mimisnya rapi, pengerjaannya juga rapi. Tidak ada yang penyok mimisnya, rok ataupun kepala hulunya tidak ada yang penyok. Rapi banget. Saya pastikan rapi mimisnya ya. Bisa lihat ya. Nah, ini kemarin perkenaannya antara mimis AM Selak dan juga BST dia sama di jarak 107 meter. Ini sama perkenaannya. Sudah saya coba, ini juga saya rekomendasikan untuk settingan ini. Loading saya menggunakan loading untuk mimis BST Selak ya. Dan setelan hammer ini masih nol mas bro, nol. Nol paling belakang, paling kendor, paling belakang. Mentok sudah paling nol. Seandainya tinggal kita majukan lagi bisa nambah power otomatis, asumsi angin juga lebih boros. Itu pastinya tetap ada perbedaan ya, meskipun seberapa borosnya ataupun perbedaannya berapa tetap ada perbedaan. Semakin kencang setelan hammer ataupun semakin maju dia semakin boros. Itu yang kedua. Nah, untuk bawaan unit, kelengkapan unit cuma hanya single shoot dan juga muzzle brake dari 88 ya. Ini kelengkapannya semuanya sama. Dari 88 kelengkapannya saya sertakan semuanya. Single shoot, muzzle brake, adapter laras, rompong semuanya saya sertakan. Nah, untuk masalah peredam itu juga ada peredam. Itu harganya 200.000. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa pengen beli juga bisa. Itu senyap termasuknya, saya pribadi senyap. Itu custom ya. Ini modelnya tampak dari samping kiri ya, samping kanan. Ini unitnya ya, ini unitnya. Peredamnya harganya 300.000 ya. Unitnya seperti ini. Nanti untuk Mas aku saya kasih free lah pokoknya. Tenang saja kalau sama saya. Aman. Ada lagi satu ya, seperti pada ulasan saya ke sebelumnya. Untuk unit Minion Gen 2 taktikal ataupun pelopor kayu, ini saya pribadi sangat rekomendasikan banget karena untuk cari power dan settingannya ini mudah banget, mudah banget. Nggak butuh waktu lama bahasanya, kalau untuk yang paham itu nggak waktu lama. Tapi sebaliknya kalau untuk yang kurang paham ya pastinya susah ya. Oh iya, ini adalah lagi satu Mas Agus ya. Untuk Mas Agus ini kemarin saya bukan coak ataupun saya rusak, itu enggak. Ini saya kikis sedikit untuk adapter tabungnya. Saya kikis sedikit, mungkin tampak di video ya, tampak jelas. Siapa tahu nanti beliau nanti kok kenapa ini ada putih-putihnya ataupun dikikis segala macam. Ini bertujuan untuk ngepaskan bentuk mini couplernya ya, ataupun regulatornya biar posisinya V, posisinya samping begini ya. Jadi kita bubut ulang kemarin, kita baiki, kita pasang tentunya V biar V begini. Jadi untuk pengisian biar tidak susah. Kan lucu seandainya nanti umpamanya manometernya ini posisinya di atas, di bawah mano ataupun di atas, kan lucu. Kita ngelihat untuk asumsi anginnya berapa kita tidak tahu. Kalau di samping begini kan kita enak ya. Mungkin sampai situ Mas Agus paham lah ya, bisa mengerti dan bisa memahami. Dan untuk yang kedua ini, apalagi Mas Bro, yang saya sangat suka di Minion ini, untuk ininya, engsel lipat ya. Lipatannya pada Minion, pertama dia presisi banget, presisi, enak lipatannya ya. Ini sudah langsung kunci, dia tidak akan kembali. Karena di penguncian ini ada pinnya untuk ngelock ya, untuk kunci. Nah, yang kedua, kalau seandainya kita pengen melepas lipatnya, tinggal tekan pin locknya ini ke bawah sambil ditarik samping, terus tekan tombolnya ininya sampai bunyi klek ya. Yang kedua. Yang ketiga,
Untuk engsel lipatnya ini bisa dilepas Mas Bro. Ini koper lipatnya bisa dilepas. Ini pakai M4 ya, kita tinggal kunci, kita lepas, kita masukin ke tas, bisa banget, simple. Dan ini ada setelan naik turunnya. Seandainya sampai posisinya senang di atas, kita menggunakan mounting tinggi, teleskop yang tinggi, ininya diataskan bisa. Kalau seandainya sampai mounting pendek seperti yang ada di video, setelannya di paling bawah. Jadi sandaran pipi ke teleskop itu enak pandangannya, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, sedang pas kalau untuk saya pribadi. Nah, itu yang selanjutnya ya. Terus apalagi Mas Bro? Untuk output ya, output saya di sini menggunakan output 2000, output 2000. Kenapa saya menggunakan output 2000? Karena kemarin settingannya ini enaknya ataupun pasnya di 2000 PSI ya untuk outputnya. Kemarin saya coba sudah menggunakan output dari 1600, 1700, 1800, 1900. Itu bagus, tapi masih kurang konsisten perkenaannya. Jadi terbaik akurasinya ataupun powernya itu di output 2000. Stabilnya dapat banget, perkenaannya juga enak. Bahkan kemarin waktu saya ngesut biawak ya, waktu saya tes akurasi ada biawak gede banget. Itu saya sempat lampirkan foto di judul video sebelumnya, gede banget itu, sekali shoot langsung terkapar ya. Terus untuk masalah apalagi Mas Bro, asumsi irit ya, asumsi irit senapannya ini saya tergolong, saya pribadi irit lah, karena kemarin ini dapat 2 magasin untuk di sekitar kurang lebihnya 400-an PSI lebih. Berarti satu magasin 16 shoot itu kurang lebihnya 200 lah ya, 200 ataupun kurang sedikit lah untuk satu magasinnya. Termasuk irit Bro. Karena laras ini tergolong, kalau untuk saya pribadi tergolong pendek ya. Enggak boncel tapi pendek. Ya di atasnya boncel. Bahasanya kalau untuk boncel kan 30 cm, 27, 35 lah ya. Itu saya katakan boncel. Kalau 40 cm saya katakan pendek, belum boncel. Untuk laras panjang 40 cm sampai akurasi sejauh itu, saya rasa untuk akurasi perkenaannya juga 16 shoot ya. Kita real apa adanya, tidak saya potong videonya, 16 kali tembak itu perkenaannya real ya. Cuma hanya beberapa kali aja yang meleset, 2 kah, kalau enggak 2, 3. Yang meleset dari 16 tembak itu sudah sangat bagus kalau untuk saya pribadi, sekelas laras lokal, mimis lokal, dan semuanya masih serba lokal ya. Itu saya rasa sudah bagus banget. Terus apalagi Mas Bro, untuk tes akurasi sudah, power, ini powernya kemarin terakhir saya mainnya di 900-an juga sama Mas Bro. Untuk 13 grand dan untuk 12 grand sama, 12 900-an juga lebih. Untuk FPS, untuk settingan saya pastikan, untuk settingan saya sudah total ya, full. Ini saya juga menggunakan Misumi bulat pernya, dan adapter laras juga bawaan dari 88. Untuk sistemnya sama pada umumnya ya, sistemnya sama pada umumnya, cuman ada beberapa yang mungkin saya rubah kemarin di lubang transfer, saya rubah bentuk valve, saya rubah per valve, saya juga rubah ganti. Nah untuk langkah hammer, saya menggunakan hammer ini 1,5 mili ya, ataupun 1 cm, 15 mili ataupun 1 cm setengah untuk langkah hammernya. Jadi tidak terlalu panjang. Terus apalagi untuk hammer juga dia tidak terlalu keras. Hammer masih sama standar krem. Nah, ringan banget Mas Bro. Ringan ya, ringan banget. Karena setelan hammer ini masih di belakang sendiri, paling belakang ini setelan hammernya. Ringan banget. Nah, untuk Mas Agus, bila bertanya untuk bertanya dalam artian kapasitas tabungnya mampu di berapa tekanan PSI-nya, saya katakan, saya pastikan saya masih beri garansi 3500 masih berani ya, masih up, masih berani, masih tahan. Karena pressure untuk tabung komposit dia di 6000 PSI. Jadi kalau 3500 saya rekomendasi masih cukup lah.
cukup banget, karena kemarin saya juga untuk tes akurasinya ngisinya di 3300 untuk isi anginnya kemarin. Tingkat kestabilan maksudnya kesenyapan peredam termasuk senyap lah ya. Recoil tetap pasti ada mas bro, namanya senapan angin tetap ada recoilnya, apalagi spek hunting ya, cuma kan tidak terlalu kencang ya. Bisa dilihat dari video kita apa adanya ya, ada recoil tapi tidak terlalu kencang. Oke ya, apalagi mas bro yang mungkin perlu saya jelaskan. Untuk masalah settingan saya pastikan ya mas bro, jadi saya minta pengertiannya di sini. Setiap saya nyeting unit itu, kalau seandainya unit ini belum maksimal, hasilnya dari tes akurasi, power, dan yang lain-lain, belum saya akan mintain pelunasan, belum saya akan kirim senapannya ini ke konsumen, itu tidak akan terjadi. Jadi kalau seandainya dia memang custom sama saya ataupun yang lain, saya minta waktu dan sabar. Kita berikan hasil yang memuaskan, yang bagus, karena ada harga, ada kualitas, dan harga yang saya tawarkan di sini juga ada tambahan biaya customnya. Jadi tidak semata-mata cuma hanya harganya itu mahal ataupun dia murah ataupun yang lain, itu relasi ya. Ada harga, ada kualitas. Custom itu juga kita berikan seupaya mungkin, sebaik mungkin untuk masalah akurasi, power, dan akurasi juga yang terbaik. Karena di sini saya menjaga nama saya sebagai admin 88, saya menjaga marking saya Laras Cinci Barel, dan juga sebagai saya menjaga produk GS88. Saya tidak akan mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari GS88. Bila perlu malah kita upkan lagi ya, kita tingkatkan lagi, kita gentak, kita gas. Itu untuk saya pribadi. Kalau untuk masalah settingan begini mas bro, saya cuma hanya memberikan penjelasan sedikit ya. Kalau seandainya sampai mau setting sendiri, unit sendiri, silahkan. Saya juga tidak akan memaksa, saya tidak akan memberikan larangan, itu bebas. Yang pasti kita harus paham dengan sistemnya, kinerjanya, chambernya, ataupun dari per valve-nya, bentuk loading, crowningan laras, laping laras, kita harus semuanya harus cek satu persatu. Jangan sampai ya ketika nanti kita merakit sebuah unit semuanya sudah benar tapi hasilnya masih kurang maksimal, entah itu pertama dari akurasi ataupun dari powernya. Jadi kita riset, kita gali satu persatu, itu banyak mas bro, bukan cuma hanya larasnya yang bermasalah, bukan cuma hanya regulatornya bermasalah, bukan cuma hanya settingannya yang bermasalah. Jadi semuanya ini harus saling berkaitan, saling sinkron, saling mendukung. Dari power kita harus maksimal, regulator kita setidaknya kita bisa maksimalkan stabil mungkin, dan akurasi kita berikan yang terbaik. Meskipun tidak menggunakan laras saya juga sama, yang penting kita tahu kualitas daripada laras tersebut. Entah itu dari bahannya, entah itu dari alurnya, ID, length, dan groove-nya itu juga harus paham. Lapingannya seperti apa, crowningan laras yang ada di ujung peredam ini seperti apa, loading chamber yang masuk ke sana itu seperti apa, kita harus paham. Jadi biar tidak kita salah menilai, menerka, ataupun yang lainnya. Jangan berasumsi ketika kita merakit sebuah unit, dan ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, terus dengan seenaknya kita menyalakan chambernya, kita menyalakan larasnya, kita menyalakan regulatornya ataupun yang lain. Tidak bisa mas bro. Riset unit itu tidak gampang dan tidak mudah, biaya pun tidak sedikit, dari angin, peluru, dan yang lain-lain, belum lagi dari tenaga dan pikiran kita yang kita fokuskan kepada suatu barang, suatu unit ini. Jadi mungkin teman-teman di sini paham ya, paham dan bisa mengerti. Kalau untuk masalah relasi harga setting murah dan mahal itu tergantung dari kepuasan pribadi masing-masing. Mahal bisa dikatakan mahal kalau memang hasilnya nggak maksimal, ataupun dari review speknya ini nggak sesuai dengan harganya, itu bisa dikatakan mahal. Dan murah kita bisa katakan murah kalau kita memang mampu untuk membayarnya, dan memang kalau memang kita sesuai dengan spek yang kita inginkan, entah itu dari power kita ketemu, akurasi kita dapatkan, unit kita
dikirim dalam keadaan masih tidak ada lecet ataupun tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat, itu baru namanya saya katakan murah. Kalau untuk saya pribadi, saya katakan untuk settingan saya enggak mahal, enggak murah. Menurut saya sudah cukup lah. Yang penting ada lebihnya untuk kita beli rokok, bahasanya gitu loh Mas Bro. Karena memang saya kan cari makan di sini, yang penting saya ada lebih sedikit untuk keluarga saya, dan untuk teman-teman juga enggak terlalu harganya terlalu mahal. Itu saya pribadi. Untuk jasa setting saya 1 juta. Jasa setting di luar mimis. Kalau seandainya sampean kirimkan unit itu di luar mimis, di luar ongkir, 1 juta cuma hanya jasa setting. Itu berikut per valve. Itu untuk secara totalnya. Untuk masalah power dan akurasi, itu kalau untuk akurasi itu dari Laras. Kalau untuk masalah settingan power itu dari saya pribadi untuk biaya setting. Makanya di sini saya kalau seandainya biaya setting, saya minta sampelnya ataupun diikutsertakan dengan mimisnya. Karena mimis yang sampean minta mungkin tidak ada di saya, ataupun sebaliknya. Biaya setting 1 juta. Itu tergolong untuk laras standar ya. Laras standar dari 40 cm sampai dengan 60 cm itu 1 juta. Kalau seandainya laras sampean panjang daripada kurang 40 cm, 35 cm, ataupun laras panjang 30 cm ataupun 27 cm, harganya lebih mahal lagi Mas Bro untuk jasa settingnya. Karena apa lebih mahal? Karena laras pendek itu lebih rumit, lebih susah daripada laras panjang. Begitu Mas Bro. Contoh kalau laras pendek ini kan kita harus dominan, dia pasti jatuhnya boros. Untuk laras pendek di bawah 40 cm ya, itu dominan laras boros. Apalagi menggunakan tabung pendek, tabung kecil ya, tabung 300 cc, 200 cc ataupun 360. Terus kalau untuk settingan laras pendek itu dominan lebih, untuk cari powernya juga kita agak rumit, agak susah, akurasi juga demikian. Cuman untuk laras pendek ini juga untuk akurasi kita nggak bisa memberikan garansi seperti pada laras umumnya untuk panjang 40 dan seterusnya. Kita terbatas untuk jarak 30 cm. Paling kita berikan maksimalnya di bawah 100 lah ya, sampai ya paling 80, 70 itu masih beri maksimalnya di situlah, paling bisanya segituan. Kalau untuk tingkat keakuratannya semuanya sama Mas Bro, namanya barang lokal ya. Untuk tingkat keakuratannya sama karena kita menggunakan lokal dari mimis, berat mimis, laras dan yang lainnya itu kan bahasanya kayak hal gaib ya. Tidak bisa diprediksi entah itu beratnya memang sama rata atau tidak, itu tidak bisa. Cuma secara kasat mata mimisnya itu bentuknya sama dan rapi. Untuk biaya setting laras di bawah 40 cm, saya minta anggaran 1.500.000 ya untuk biaya settingnya. Untuk laras 30 cm, 35 ataupun 27 cm saya minta settingan 1.500.000. Itu pun di luar mimis ya. Cuman untuk settingan unit saya berikut dengan per valve. Taman tirim ngebares lah kalau untuk masalah settingannya. Laras, kalau seandainya Saman mau sekalian laras dengan saya, enggak masalah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya Saman sudah ada laras dari rumah, ataupun punya laras sendiri, saya juga enggak akan melarang atau memaksa, kita bebas. Mau full custom, dari nol bisa, mau cuma hanya jasa setting juga enggak masalah. Saya kembalikan lagi, mahal dan murah itu relatif ya, dari pribadi masing-masing. Bisa dikatakan mahal kalau memang nggak sesuai, ataupun kalau memang kita nggak mampu. Tapi sebaliknya dikatakan murah kalau memang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan memang kalau kita memang mampu untuk membayar. Semuanya itu ada apa ya, timbal baliknya lah ya. Ada berat, ya ada ringan. Ada enak, ada nggak enak, dan sebaliknya. Mungkin teman-teman paham lah sampai sini ya. Oke ya, mungkin sudah paham sampai sini. Untuk Mas Agus bisa japri alamat nanti, sama tinggal melakukan pelunasan dari DP dan yang lain-lainnya. Insya Allah kalau udah besok lusa saya kirim. Yang penting administrasi selesai dulu ya, selesaikan baru nanti kita kirim. Kita apa adanya real ya. Saya bagus katakan bagus, saya jelek saya katakan jelek. Dan kalau memang unit ini masih belum bagus, belum enak, enggak akan saya kirim. Itu kunci saya. Meskipun kayak apapun, terkecuali kalau konsumennya ini katakanlah dia orangnya rewel,
ribet, cerewet, dan yang lain-lain, dan terlalu apa ya, nggak sabar ya, saya berikan, saya kirim apa adanya, tetapi saya nggak akan memberikan garansi kalau orangnya memang maksa untuk dikirim. Karena beberapa kejadian demikian, kemarin dari Jakarta juga ada 2 customer demikian, orangnya nggak sabar, orangnya cerewet, terlalu banyak permintaan yang aneh-aneh, ya mau nggak mau, saya kirim apa adanya, saya kirim, saya sudah berikan ultimatum lah ya, saya nggak berikan garansi kalaupun terjadi apa-apa pada unitnya, karena kerjaan ini dikejar-kejar, belum selesai, dipaksa untuk ngirim. Saya nggak tahu masalahnya apa. Oke ya Mas Bro ya, mungkin kalau ada yang kurang paham, kurang jelas bisa telepon di WhatsApp ya di 0858 2-nya 4 kali 5539. 0858 2-nya 4 kali 5539. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga teman-teman semuanya diberi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, Kristanto, seni bercinci. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Tanah Borneo, Kalimantan Timur, Balikpapan.